doanya gimana sih? Waktu pas awal-awal itu kan biasanya tantangan di awal tuh berat sekali Bu Haja. Saya yakin, karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah sulaya dengan janjinya. Iya. Pasti ditepati. Masya Allah. Karena saya juga pernah tuh Bu Haja. Dulu guru ngaji saya pernah bilang tuh kalau Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Betul. Itu benar Bu Haja? Betul sekali. Assalamualaikum Pujuan Langit. Episode kali ini membawa saya ke Purwakarta, bertemu dengan sosok wanita hebat yang yakin kekuatan doa bisa menembus langit tanpa sia-sia. Hanya berbekal 10.000 dan doa setiap hari, usaha cemilan Ibu Haja Enong yang dulunya hanya dijual dari pasar ke pasar, kini tembus ke seluruh Indonesia. Bahkan jadi supplier cemilan nomor 1 untuk minimarket terkenal. Masya Allah, beginilah keajaiban ikhtiar dan doa. Assalamualaikum Pejuang Langit. Alhamdulillah saat ini saya sudah sampai di kota Purwakarta. Kota yang terkenal dengan budaya lokal dan kisah inspiratif warganya. Nah, saat ini saya akan bertemu dengan sesosok ibu tamatan SD yang berjuang dengan segala keterbatasannya. Dulu beliau ini mulai bisnis dengan modal hanya Rp10.000. Tapi alhamdulillah sekarang memiliki omset miliaran rupiah dan memiliki pasar di seluruh Indonesia. Saya udah janjian nih sama beliau, biar kita gali nih, kira-kira amalan apa sih yang dikerjakan beliau? Assalamualaikum Bu Haja Enong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu langsung nih. Alhamdulillah mau datang ke sini. Subhanallah, apa sehat Pak? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Jangan manggil Pak Bu, saya masih muda. Oh iya. Mas lebih cocok kayak Pejuang Langit ya, masih Mas. Apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ternyata Ibu masih muda juga ini. Masih muda. Baru 26 Pak. 26? Kebalik angkanya. Oh 62. Pejuang Langit, usianya sudah 62 tahun, tapi Ibu Haja Enong masih aktif memantau usahanya setiap hari. Bahkan sampai keliling Indonesia untuk bertemu rekan bisnis usahanya loh. Ini sih suatu keberkahan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bikin cemilan-cemilan, itu udah mulai dari tahun berapa Bu? Ya sudah lama ya, karena memang melangkahnya dari dari nol ya. Dari nol. Jadi perjalanannya sudah lama, tapi ya ya baru seperti ini gitu. Soalnya yang saya tahu kan ternyata Ibu Haja ini nyuplai ke minimarket di seluruh Indonesia katanya. Ya. Wah, Masya Allah. Itu produknya apa aja sih Bu? Ini kan kalau saya lihat nih apa nih? Kerupuk pedas. Ya ini namanya kerupuk seblak. Oke. Rasa kencur, pedas. Ciri khas dari Jawa Barat. Oke, gitu. baik. Kalau yang lain ya ada di dalam ini namanya Uril Balado. Ini dikasih namanya Uril Balado. Oh ini kelihatannya pedas banget nih ya. Ya, aja ya. Ini balado. Sebelum jadi supplier besar dan cemilan favorit di seluruh Indonesia, usaha ini berawal dari niat membantu perekonomian keluarga yang saat itu sedang kekurangan. Bermodalkan 1 kilo terigu dan izin suami yang saat itu seorang guru, Haja Enong memulai perjalanannya di tahun 2000. Ia menjual cemilannya dari rumah ke rumah, warung ke warung. Masya Allah, dari usaha sederhana ini, Allah memberikan keberkahan yang luar biasa. Jadi snack-snack ini nggak hanya Ibu produksi sendiri, tapi katanya juga merangkul UMKM. Betul, jadi kita ngajak para UMKM yang sudah berjalan bagus, ya barangnya kita bantu untuk dipasarkan. Yang memang masih kecil, masih perlu dibina, ya dengan senang hati kita membina. Seperti itu. Kalau mereka sudah bisa mampu memproduksi hasil yang bagus, ya kita carikan pasarnya gitu. Wah,
Keren nih berarti Pejuang Langit. Jadi Bu Hajah itu merangkul UMKM Bu ya? Iya, untuk betul. apa ya namanya? Untuk naik kelas, untuk membantu mereka nyari market ya? Betul. Ya, Jadi mereka punya produk, saya bisa memasarkan, ya kita kolaborasi ya. Wah iya, kolaborasi. Jadi di sana kedua pihak diuntungkan ya Bu Hajah ya? Diuntungkan tentu, kan Masya kita Allah. mencari keberkahan. Benar, mencari keberkahan. Nah, saya dengar-dengar juga apa ya, omsetnya ini udah miliaran rupiah nih katanya nih. Bener nggak? Insya Allah. Ya inilah Pak, cukup lah ya untuk keluarga dan untuk semua karyawan. Gitu. Iya. Pejuang Langit, dengan niat tulus menggapai keberkahan Allah, Bu Hajah Enong berharap usahanya bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Benar saja, sedikit demi sedikit, keberkahan itu mulai terasa. Usaha cemilan yang awalnya diremehkan, kini jadi ladang rezeki untuk banyak orang yang ingin memulai usaha. Dari puluhan jenis camilan yang diproduksi, hanya satu yang miliknya sendiri. Sisanya adalah kerjasama dengan UMKM dari seluruh Pulau Jawa. Bu Hajah Enong nggak mau cuma sukses sendiri, tapi juga membantu usaha rumahan yang baru mulai loh Pejuang Langit. Tanpa pamrih, beliau membina para wanita agar produk mereka bisa diterima di pasar dan usahanya berkembang. Itu semua dilakukan tanpa memungut biaya. Masya Allah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Namun kesuksesan dan keberkahan luar biasa ini bukan tanpa kendala. Apa tuh kalau boleh tahu yang tantangan terberat Bu Hajah selama jualan waktu itu? Kalau untuk marketing ya Pak ya, itu sih yang paling sulit. Kalau produksi kan selama tenaga kita ada, waktu kita ada, kemampuan ada, itu kan membuahkan hasil produk gitu. Ya. Nah untuk marketing kita kan juga tidak bisa sendiri, tentunya melibatkan orang lain. Ya. Saat itu boro-boro punya toko saya, mesti badangan itu kan dititip Bener. di orang kayak gitu. Dititip di orang, sehingga namanya orang kan karakternya beda-beda. Betul. Ada yang mungkin punya rasa kasihan, rasa iba, sehingga dengan baik dia menerima barang kita. Iya. Ada juga orang yang memang kurang suka. Baik. Kita rada paksain dia menerima, tapi kurang baik lah ya gitu. Nah, dulu itu ya pasar saya ke warung-warung kecil dan ke pasar. Baik. Pernah menemuin itu. Saya titip di sebuah jongko pasar, diterima barang saya di sana gitu. Tapi sebelumnya pun memang dia kurang berkenan. Iya. Tapi saya ya bilang nitip lah Pak gitu. Akhirnya diterima. Saya datang kembali ke situ setelah 3 hari, datang ngecek barang gitu. Setelah ngecek dari jongko-jongko yang lain, dia udah ngelihat saya. Belum sampai ke jongkonya dia bilang gini, kan merek dagang saya itu dikasih merek Ratu Barokah. Yeah. Nah, dia bilang bukan Ratu Barokah, tapi dia bilang diplesetin jadi Ratu Blekok. Dia bilang gitu. Sambil dilempar ke depan saya itu. Dilempar katanya. Nih Ratu Blekok nggak laku. Gitu. Seperti itu. Itu gimana dulu? Perasaannya Bu Hajah digituin tuh? Kalau sakit hati mah enggak. Hanya sedih aja. Baik. Ya kalau orang kan ada yang melihat finansialnya saja ya. Betul. Kebanyakan malah. Iya. Ketika kita di bawah ya orang Meremehkan. Meremehkan. Iya. Cuma ya saya berdoa mudah-mudahan suatu hari nanti saya lebih baik gitu. Insya Allah. Seperti Dan itu terbukti loh Bu Hajah sekarang bisa saya bilang. Iya. Alhamdulillah. Nah, itu malah jadi motivasi saya gitu. Perjalanannya ternyata seperti ini ya. Jadi malah semakin semangat. Ternyata hinaan dan nyinyiran yang Bu Hajah Enong terima justru membawa Bu Hajah Enong bertemu jalur langit usahanya. Doa dan doa terus dipanjatkan dalam setiap sholatnya. Sampai akhirnya di tahun 2015, Bu Hajah Enong memberanikan diri untuk membawa produknya ke sebuah perusahaan minimarket. Gak main-main Pejuang Langit. Kata Bu Hajah Enong, beliau datang setiap bulan selama 2 tahun agar cemilannya bisa diterima.
Tak disangka, ikhtiar dan doa Bu Hajah Enong diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun 2017, tanpa jalur orang dalam, hanya menggunakan jalur langit, melalui doa yang sungguh-sungguh dan usaha yang tanpa batas, cemilan Bu Hajah Enong diterima oleh perusahaan tersebut, yang akhirnya bekerja sama hingga saat ini. Allahu Akbar. Pejuang Langit, cemilan Bu Hajah Enong gak hanya di minimarket aja loh, tapi juga hadir di pasar tradisional serta di toko oleh-oleh. Nah, kebetulan nih, Bu Hajah Enong bakal nganter barang ke salah satu toko anak usahanya. Tokonya rame banget Pejuang Langit. Kayaknya sembari nemenin Bu Hajah Enong nganter barang, saya juga bakal jajan juga nih. Nah, Pejuang Langit. Jadi saya sama Ibu barusan ikut nganter Bu ya? Ya. Nganter snack ke salah satu tempat jualan snack. Setiap hari ini kirim bisa 3-4 box. Ini. 3-4 box? Ya. Ini tadi udah berapa balikan ke sini? Udah 2. Udah Ini 2. yang ketiga. Wah, Masya Dan hari Allah. ini mungkin bisa sampai 10 box, Pak. Mas, mana? Oke, biar langsung dua aja. Oke, kita bikin kayak ini aja ya. Jadi gotong royong, jadi biar lebih cepat. Oke. Wah, Kapan lagi ini nih Bu, saya bantuin kan? Mas Ana, sudah habis capek udah. Gak apa-apa Bu. Jadi kan dulu Bu Hajah sempat ngalamin apa yang namanya cobaan-cobaan dalam menjalankan usaha ini Bu Hajah. Iya, tentu. Nah dulu doanya gimana sih? Waktu pas awal-awal itu kan biasanya tantangan di awal tuh berat sekali Bu Hajah. Ya. Ya dalam hidup memang ya tidak selalu mulus ya. Ya. Mesti silih berganti. Susah, senang, sehat, sakit ya. Itu memang udah menjadi kodratnya Allah ya. Betul. Sudah menjadi ketentuannya Allah. Namun walaupun ya sudah memberikan jalan bahwa Allah akan mengabulkan doanya hambanya yang memohon. Doa yang sangat mustajab itu doa di 1/3 malam. Kalau di dalam hadis Sahih itu dijelaskan bahwa Allah di 1/3 malam itu akan turun ke langit dunia. Dan beliau mengumandangkan kalimatnya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Sementara saya yakin karena di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah sulaya dengan janjinya. Iya. Pasti ditepati itu. Hanya Rasulullah pun menjelaskan bahwa doa itu ada 3 cara Allah mengabulkan kepada hambanya. Dengan cara satu dikabulkan langsung. Kita minta A dikasih A. Ada kalanya diganti. Kita minta Mas Arnold, dikasihnya Mas Eril. Contoh lah begitu. Atau ditunda. Pasti di akhirat akan dikabulkan doa-doa tersebut. Masya Allah. Karena saya juga pernah tuh Bu Hajah. Dulu guru ngaji saya pernah bilang tuh kalau Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Betul. Itu benar Bu Hajah? Betul sekali. Nah, betul sekali. Contoh misalkan gini, kalau menurut Ibu ya, misalkan gini, anak kecil misalkan, dia berdoa minta motor gede. Iya. Kalau oleh Allah langsung dikabulkan, manfaatnya tidak ada kan? Iya, nggak malah sesuai menjadi umur, bahaya. Malah bahaya. Begitu pun hal yang lain. Ketika kita minta sesuatu, belum tentu itu baik untuk kita. Maka oleh Allah ditunda atau diganti. Itu nggak betul, percaya sekali Ibu Ma. Pejuang Langit, apa yang diyakini Ibu Hajah Enong mengingatkan pada pesan guru ngaji saya beberapa waktu lalu. Kalau doa itu tidak ada yang sia-sia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa doa itu tidak ada yang sia-sia. Bisa langsung dikabulkan sesuai yang diminta, bisa diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Bisa juga menjadi pelindung dari musibah. Atau kalaupun belum dijawab di dunia, doa itu akan menjadi tabungan akhirat yang memberatkan timbangan amal. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi
antar kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. 1. Allah akan segera mengabulkan doanya. 2. Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Dan 3. Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat berkata, "Kalau begitu kami akan memperbanyak doa." Lalu Nabi SAW bersabda, "Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian." Terbukti Pejuang Langit, dari doa yang Bu Haja Enong sampaikan di sepertiga malamnya, memang tidak diijabah dalam sekejap. Usaha yang ia rintis belasan tahun dan dikabulkan kesuksesannya datang di waktu yang tepat. Masya Allah. Nah, Pejuang Langit, saya semakin yakin dengan kedahsyatan dan keajaiban doa. Dengan jaminan dari Allah, rasanya rugi kalau kita tidak berdoa. Nauzubillah, jangan sampai kita mengabaikan doa. Karena kata guru saya, mengabaikan doa itu sama saja dengan sombong, terlalu percaya diri sampai menolak peran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesombongan adalah sifat yang paling dibenci Allah. Allah berfirman, "Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, niscaya akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Jadi Bu Haja, sekarang ini total udah berapa masjid yang Ibu bantu pembangunannya, Bu? Duh, sepertinya nggak usah disebutin ya. Hanya alhamdulillah udah beberapa ya, di berbagai wilayah. Baik. Wilayah ya mungkin. Nah, iya. itu tuh kenapa sih Bu? Kenapa akhirnya Ibu setelah mendapatkan banyak rezeki, keberkahan, alasan untuk nyumbang membangun masjid itu apa, Bu? Oh, membangun masjid ini itu kan amalan yang sangat dicintai oleh Allah ya. Ada loh sabda Rasulullah. Jadi barang siapa orangnya yang membangun masjid waktu di dunia, maka Allah nanti akan membangunkan rumah di sorga. Masya Allah. Nah, semua itu dari keyakinan hasil ngaji yang saya pahami. Iya. Ah, kan apa? Mengaji, mengamal, membela, kan begitu. Jadi ya itu mengamalkan hasil dari ngaji. Jadi dari keyakinan itu. Jadi kita sebenarnya amal jariah ini untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah memahami tentang kefadolannya, gitu, ya kita nggak berat. Benar. Tidak berat. Masya Allah. Untuk di akhirat luar biasa, di dunia pun Allah berjanji siapa orangnya yang mengeluarkan sodako, entah itu sodako jariah atau sodako pada fakir miskin, itu Allah akan melipat gandakan pahalanya. Itu menjadi apa? Kalau di dalam Al-Quran itu ada. Jadi satu tangkai bercabang menjadi 7. Iya. Dari masing-masing tangkai berbuah 100 biji. Nah, jadi kalau kita mensodakohkan Rp1, maka akan menjadi Rp700. Masya Allah. Kan seperti itu. Pejuang Langit, yang saya tahu, setidaknya sudah ada 5 masjid yang dibantu pembangunannya oleh Ibu Haja Enong, tersebar di berbagai wilayah. Ada yang sebagian dibantu, ada juga yang dibangun sepenuhnya 100% oleh beliau. Seperti masjid yang saat ini saya datangi. Masya Allah, memang benar adanya. Sedekah jariah adalah sedekah yang tak akan terputus pahalanya. Mas Arnold, ini nih suami Ibu. Assalamualaikum Pak, salam kenal, saya Arnold dari Jalur Langit. Alhamdulillah. Masya Allah, Pejuang Langit. Bersilaturahmi dengan Bu Haja Enong benar-benar mencerahkan saya. Ternyata doa itu bukan sekedar permintaan dan permohonan. Di dalam doa, seseorang sebenarnya sedang menunjukkan kerendahan diri, kelemahan, dan kebutuhan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja Nabi SAW sampai bersabda, doa adalah ibadah. Bahkan dalam kesempatan lain, Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Wah, Pejuang Langit, dari kisah ini saya bakal semakin gencar untuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Diterima atau tidaknya, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Yang penting, doa-doa kita sudah sampai menghias langit dan bisa menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kan yang namanya bekerja itu kita menghasilkan sesuatu pendapatan loh. Nah, dokter kan juga nih punya tempat praktek gitu loh. Anak sekolah dan segala macam. Itu masih terpenuhi dok? Dengan bayar seikhlasnya ini? Alhamdulillahnya tidak pernah ada yang kurang. Ya, tercukupi semua.